Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Morris, analis finance dari Amarket. Jangan lupa rekan trader, jangan pernah bosan bersama saya, karena saya selalu akan datang menghadirkan analisa-analisa yang jempolan buat rekan trader semuanya. Buktinya analisa saya hampir sebagian besar 90% ke atas benarlah ya, bisalah untuk sebagai landasan atau sebagai acuan yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh rekan trader semuanya, hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita akan memasuki hari Senin yang sangat luar biasa ya. Saya akan membawakan sedikit analisa seputaran dunia kripto ya. Seperti biasa rekan trader, satu minggu sekali saya akan membawakan analisa tentang dunia kripto, terutama Bitcoin. Kita akan membahas ke depan bagaimana pergerakan Bitcoin atau seputar dunia kripto ya. Karena kita tahu di Amarket bukan cuman kita bisa trading stock atau trading gold atau trading forex dan lain-lain ya, mata uang lainnya, tapi ada juga kita sediakan pasar kripto buat rekan trader, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, supaya rekan trader mempunyai kesempatan untuk melaksanakan transaksi di saat pasar sedang closing ya. Jadi 24 jam kripto, rekan trader semuanya sudah sangat tahu itu, dan ini bukan merupakan hal baru buat para trader semuanya. Oke rekan trader, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa, dan tema ini ibaratnya saya membahas ini, saya menganalogikannya itu sebagai sebuah pembahasan berdasarkan data-data. Dan saya akan mencoba untuk mengembangkan pemikiran rekan trader semua di Indonesia, bagaimana cara berpikir ala seorang dokter. Wah, ala seorang dokter. Saya pun juga belum dokter, tapi bagaimana saya mengembangkan cara berpikir ini supaya para trader Indonesia mengambil suatu keputusan berdasarkan data. Tahu nggak rekan trader, kenapa sepak bola luar negeri itu sangat maju? Karena yang mereka punya sains sport, rekan trader. Rekan trader pikir sepak bola itu kenapa bisa maju? Kalau rekan trader nonton Piala Dunia kemarin, lihat bagaimana setiap pelatih di samping itu ada spesial orang yang menganalisa pola pergerakan pemain, analisa stamina pemain, semua secara komputer itu udah tersebar semuanya. Dan mereka melihat dari situ, dia memberikan masukan terhadap seorang pelatih. Asisten pelatih memberikan masukan terhadap seorang pelatih supaya dari situlah seorang pelatih bisa mengambil statistik ya, pergerakan setiap pemain untuk melakukan pergantian dan lain-lain. Hal ini pernah dilakukan di saat ya, kalau saya nggak salah itu di saat Indra Safei menjadi pelatihnya. Itu bagaimana diperlukan science of sport dalam hal tersebut, sehingga kesebelasan Indonesia sangat luar biasa waktu itu, bisa memenangkan kalau nggak salah AFC usia muda ya, itu kalau nggak salah itu zamannya Indra Safei. Nah, oleh karena itu dari manakah mereka menganalisa? Dari data-data. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah analisa berdasarkan data-data yang terjadi untuk kita kembangkan untuk pergerakan ke depan. Nah, tema kali ini sangat luar biasa. Saya barusan aja bangun tidur dan saya berpikir, wah ini saya ingin mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa. Saya ingin membuat sebuah tema bagaimana hubungan antara non-farm payroll dengan pergerakan Bitcoin. Jadi gini, kita semua tahu bahwa yang namanya news itu adalah data-data yang dikeluarkan oleh bank sentral ya. Begitu bank sentral Europe, bank sentral Amerika, The Fed, England dan lain-lain ya, bank sentral British dan lain-lainnya, semua bank sentral. Nah, tapi itu hanya merupakan data ya. Selanjutnya berdasarkan data tersebut market akan bereaksi. Jadi kalau rekan trader melihat secara keseluruhan data itu yang membuat pergerakan market terjadi. Setelah data keluar, market bereaksi. Ya, market bereaksi ya, kita harus sadar juga bahwa ada pemain-pemain besar, investor besar yang kalau mereka bilang, oh ini nggak mau nih, saya injek dana yang besar sekali di sini, akhirnya
Yang tadinya buy dia bisa berubah jadi sell. Walaupun nanti dia balik lagi ke buy. Itu wajar dalam ya, siapa punya kapital besar dia akan mengarah semuanya. Ya misalnya ya kalau seperti dalam dunia sepak bola ya, misalnya sultan-sultan dari Arab datang beli klub ya karena mereka punya dana besar. Mereka bisa mengatur semuanya dengan dana tersebut. Nah, begitu pun juga pasar. Data hanya dikeluarkan oleh bank sentral, tapi pasarlah yang akan melihat pergerakan data tersebut, dan ada pemain-pemain besar yang main di dalam. Itu sama seperti Elon Musk, bos Tesla. Dia bilang bahwa oh iya nih bisa beli Tesla pakai Bitcoin, langsung pung, harga Bitcoin naik. Nah, contoh seperti kayak gitu. Oleh karena itu, mari kita melihat pergerakan data yang terjadi dari non-farm payroll yang telah kita lihat kemarin, dan setelah itu kita akan melihat bagaimana selama 1 bulan ini pergerakan Bitcoin ke depan. Ini saya sangat tertarik judulnya nih. Oke rekan trader, kita langsung masuk aja. Sebelumnya rekan trader, saya sangat tertarik dengan judul ini karena saya akan membawakan sebuah materi yang sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat di sini ya, saya tunjukin dulu mana itu lagi websitenya. Nah ini saya tunjukin dulu. Nah ini nih. Rekan-rekan jangan lupa nontonlah webinar saya, analisa saya di channel punyanya Amarket di sini. Like dong. Waduh, ini yang bawa analisanya luar biasa. Kalau nggak di like kan sayang banget rekan trader. Nah rekan trader kalau lihat di sini, rekan trader, ini kemarin adalah data yang terjadi non-farm ya. Nah, ini data yang terjadi dari non-farm. Rekan trader bisa lihat non-farm yang kemarin terjadi adalah 223 ya. Dia mengalami sedikit penurunan, dan ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ya terhadap pergerakan dolar. Tapi nanti setelah saya menjelaskannya buat rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader bisa lihat di sini apa itu non-farm, ya mungkin rekan trader semuanya udah sangat paham bahwa non-farm itu adalah, kalau kita lihat tentang non-farm adalah data ketenaga kerjaan non pertanian, di mana dia menghitung jumlah tenaga kerja yang bekerja selama bulan lalu. Jadi kalau yang sekarang bulan Januari itu artinya data bulan Desember. Bulan Desember artinya data bulan November ya. Nah, data-data ini tidak termasuk industri pertanian. Jadi masalah pertanian tidak ada di sini ya. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama. Makanya kenapa non-farm selalu berkaitan dengan klaim pengangguran awal ya, klaim pengangguran awal dan tingkat pengangguran di sini. Nih, klaim pengangguran awal, kan terlihat lihat ya. Ini tingkat pengangguran di sini sebelum mereka keluarin data non-farm, perubahan non-farm selalu akan dihubungi dengan tingkat pengangguran. Makanya kan dibilang bahwa data penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama belanja konsumen yang merupakan bagian besar dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Makanya non-farm itu akan selalu diikuti oleh klaim pengangguran. Selalu setiap saat, tiap bulan seperti kayak gitu ya. Tingkat penganggurannya karena memang ya namanya juga non-farm ya. Sudah jelas ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data yang lebih tinggi dan ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis untuk Euro USD. Nah, makanya dari sini datanya tinggi. Nah, tapi rekan trader bisa lihat waktu ini keluar datanya tinggi ya, datanya tinggi. Kenapa kalau rekan trader lihat di sini? Kenapa kalau rekan trader lihat di platform di sini? Kenapa dia turun? Ya. Nah, sabar saya pindah dulu. Ini non-farm. Nah, ini indeks dolar. Rekan trader lihat. Kenapa dia turun kemarin? Walaupun di sini kita bisa lihat kemarin datanya positif. Nah, ya, rekan trader bisa lihat ya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, rekan trader bisa lihat di sini setelah data dikeluarkan, kenapa dia turun, rekan trader? Kenapa dia turun? Ya, kenapa dia turun? Ini hal yang sangat luar biasa ini rekan trader. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini datanya naik, tapi kenapa dia turun kemarin? Nah, itu yang saya bilang, ini adalah hanya data-data. Tapi pasarlah yang akan menentukan. Pasar yang akan menentukan hal tersebut ya. Nah, oke. Rekan trader kita lanjut. Ini udah kita masuk dalam intinya. Jadi rekan trader, saya tertarik melihat pergerakan ini karena kenapa? Rekan trader, saya kembali lagi masuk ke daerah sini. Rekan trader lihat bagaimana pergerakan dari data non-farm selama beberapa bulan terakhir.
positif, semuanya positif ya. Ini semuanya positif ya. 223, 263, 261, 263, 3115, 518. Oke, kita masuk ke platform. Rekan trader lihat. Rekan trader lihat bagaimana pola pergerakan data-data tersebut. Saya akan coba tunjukin sini. Rekan trader lihat. Kemarin tanggal 6 bulan Januari. Sebelumnya tanggal 2. Rekan trader lihat. Di saat di sini naik, di sini rekan trader, kita jangan lihat bulan ini ya, karena ini dia pasti akan ke depan ya. Kita lihat tanggal 2 Desember apa yang terjadi. Grafiknya bearish. Kita coba pindah ke Bitcoin 2 Desember. 2 Desember kita lihat 2 Desember. Apa yang terjadi rekan trader? Ya, apa yang terjadi? Dia bullish kan? Dia selalu akan ada perbandingan, satunya naik, satunya turun. Di saat indeks dolarnya naik, pasti Bitcoin akan turun itu. Nah, ya, begitu pun juga sebaliknya. Rekan trader lihat di non-farm sebelum-sebelumnya tanggal 4 November. Rekan trader lihat di sini. Dia di sini bearish ya. Kita pindah ke Bitcoin 4 November. Kita pindah Bitcoin 4 November. Pumpingnya bearish, Bitcoinnya bullish, ya. Ya, rekan trader ya. Nah, sekarang kita pindah di 7 Oktober. Rekan trader lihat 7 Oktober bagaimana data 7 Oktober di sini. Di sini bullish rekan trader ya. Di sini bullish. Indeks dolar bullish ya. Tendensi selama 1 hari itu adalah bullish ya. Bagaimanakah Bitcoin? Ya. Rekan trader lihat dia bullish ya, dia bearish berlawanan. Ini wajar, sangat wajar rekan trader, sangat wajar. Selanjutnya rekan trader lihat di tanggal 2 September. 2 September pada indeks dolar Amerika 2 September itu adalah bullish ya, kelihatan bullish. Tapi kita lihat di Bitcoin 2 September dia bearish rekan trader. Dia bearish ya. Jadi dari sini kita udah bisa tangkap ya, di saat indeks dolarnya naik, Bitcoin turun, atau sebaliknya indeks dolarnya turun, Bitcoin naik. Nah, tapi mari kita lihat bagaimana kondisinya. Oke, kita lihat tanggal 2 bulan September Bitcoin. Rekan trader lihat, di saat di sini Bitcoin turun bearish, pasti di indeks dolarnya kan bullish pasti. Indeks dolar pasti bullish rekan trader 2 September ya, ini bullish ya. Rekan trader lihat bagaimana kenaikan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika setelah itu selama 1 bulan ya, dari tanggal sini sampai berikutnya. Lihat rekan trader, dia terjadi kenaikan ya, dia terjadi kenaikan walaupun dia agak sedikit turun lagi. Mari kita lihat di Bitcoin. Lihat rekan trader, apa yang terjadi? Bitcoin dia agak mengalami penurunan rekan trader. Setelah itu dia terbang tinggi ya, dia turun lagi dan dia turun lagi ya. Jadi secara garis besar kita bisa lihat rekan trader apakah yang terjadi kalau kita tarik garis secara keseluruhan di sini. Apakah yang terjadi rekan trader? Ya, dia kembali lagi ke dasar sini. Dari sini kita bisa lihat bahwa arah pergerakan di sini bisa menentukan beberapa pergerakan ke depan. Begitupun juga sebaliknya. Kita lihat Bitcoin pada tanggal 7 Oktober. Di sini tendensinya turun. Kita lihat indikator RSI, dia turun. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Dia naik. Ya. Dia naik. Walaupun nanti dia turun lagi. Nah, rekan trader lihat di tanggal 4 November. Apa yang terjadi? Rekan trader lihat 4 November Bitcoinnya itu dia bullish karena indeks dolarnya bearish. Apakah yang terjadi? Dia setelah dia naik, apa yang terjadi rekan trader? Dia turun. Rekan trader lihat ya, dia turun sampai level yang paling terendah, sempat menyentuh walaupun dia naik lagi di sini. Ya. Rekan trader lihat ya. Rekan trader lihat ya. Nah, dari sini rekan trader kita amati. Setelah itu rekan trader lihat pada sesi bulan Desember. Lihat apa yang terjadi? Dia bullish ya. Setelah dia bullish dia naik. Ya, sempat dia turun sampai level yang paling terendah, dia koreksi sedikit. Walaupun setelah itu dia dia koreksi sedikit ya. Nah, tetap kalau rekan trader tarik garis, angkanya itu akan selalu berada di bawah
garis bullish di sini. Rekan trader tarik garis nih, tarik garis ya. Ini saya kasih contoh aja nih ya, saya kasih contoh. Ini rekan trader tarik garis. Waduh, ini tanggal berapa itu tadi, bulan tanggal 2 ya kalau nggak salah ya. Nah, dia akan selalu berada di bawah rekan trader. Dia akan selalu berada di bawah. Nah, dari situ rekan trader kita bisa melihat bahwa pengaruh non farm sangat tinggi. Di saat pembukaannya bullish, itu artinya kemungkinan besar dia akan ditutupnya bearish. Di saat pembukanya bearish, dia akan tutupnya adalah bullish rekan trader. Artinya kalau dia bearish, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai nilai yang paling tertinggi. Setelah itu dia akan turun lagi. Ya. Tapi penurunan tapi penurunan dia itu tetap dia akan kembali, dia naik, dia turun, tapi tetap hasil buat bulan berikutnya dia akan lebih tinggi. Lihat ini ya, tetap rekan trader lihat di sini ya. Saya kasih garis di sini, ini kan di sini ya. Apa yang terjadi? Dia tutup di sini kan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah yang terjadi? Rekan trader lihat. Ya, dia turun ya. Dia turunnya di sini ya. Nah, setelah itu rekan trader lihat apa yang terjadi pada tanggal 2 Desember. Rekan trader lihat apa yang terjadi, dia naik. Rekan trader ya, dia sampai ke sini. Dari sini rekan trader, saya bisa membuat sebuah analisa bahwa kemungkinan besar apabila hari ini dia bullish, ya kemungkinan besar Bitcoin ini dia akan mengadakan peningkatan dulu sampai nilai yang paling tertinggi. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai ke 17.000 rekan trader. Dia akan mencoba sampai misalnya 17.000. Setelah itu dia akan kembali lagi rekan trader. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga rekan trader, kalau kita lihat secara teknikal pun juga, ya memang sekarang dia ada berada di fase 60 di sini RSI. Dia masih akan naik dulu sampai ke arah 17.000-an ya. Setelah itu dia akan balik lagi. Tapi rekan trader lihat, kemungkinan besar penurunan dia itu bisa saya prediksikan dia bisa turun, kemungkinan besar akan berada di bawah 16.000 lagi. Karena kalau kita lihat tendensi yang terakhir di sini, bullishnya ini dia turun pasti di bawah. Karena ininya bullish, dia turun pun juga sampai di bawah bullish ini. Nah, ini kan rekan trader kan dia turun di bawah bullish. Di sininya bullish, dia bullish rekan trader lihat ya. Saat bullish dia turunnya juga sampai di bawah. Nah, dari situ saya bisa kasih sedikit masukan menurut prediksi saya bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini untuk minggu ini, hari ini sampai 1 bulan ke depan, dia kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai misalnya ke 17.000 atau sampai ke 18.000 titik tertinggi, dan dia akan mencoba kembali lagi sampai level ke 16.900-an atau 16.800-an. Dia akan kembali lagi ke daerah awal lagi. Ya. Oke rekan trader. Demikianlah ya analisa bagaimana hubungan antara non-farm payroll dengan pergerakan Bitcoin. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa Bitcoin yang tadinya merupakan mata uang yang dibilangnya independen, artinya sudah tidak independen lagi karena sudah sangat tergantung dari arah pergerakan indeks dolar Amerika. Demikianlah analisa yang saya berikan untuk dunia kripto kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan analisa saya ini sebagai referensi yang akan bisa digunakan oleh rekan trader dalam menganalisa dan melakukan trading dari hari lepas hari. Sampai ketemu kita pada pertemuan analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.